saudara kasih Tuhan. Lambaikan tangan kita sama-sama. Shalom. Sungguh luar biasa minggu hari ini ya. Tuhan boleh mengasihi setiap kita. Dan sore ini kita boleh ada tempat ini kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari sebelumnya kita boleh bersama bangkit berdiri untuk kita membawa di dalam doa ibadah kita sore ini. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa buat kebaikan-Mu, buat kasih sayang-Mu atas setiap kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Sore ini Tuhan kami boleh kembali datang Tuhan di rumah-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Kami buka hati kami Tuhan untuk pujian, untuk penyembahan kami, dan kami buka pikiran kami Tuhan untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu boleh mengubahkan setiap kami, boleh mengurapi setiap kami. Kami percaya Engkau sore hari ini melawat setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Bapa ibadah kami sore hari ini hanya ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap untuk beribadah katakan bersama amin. Mari tepuk tangan bersama-sama. Katakan, ku masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Yes. Ku bersorak tinggikan nama-Mu. Ku memuji, ku bernyanyi Yesus, Yesus Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Amin. Ya. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Ku masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersorak tinggikan nama-Mu. Sama-sama. Ku memuji, ku bernyanyi Yesus, Yesus Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Hanya Kau alasan kami hidup Tuhan. Nyatakan, Yesus, Yesus Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Yesus, Yesus Kaulah satu-satunya
Tuhan, Kau berikan hati kami hanya untuk-Mu Tuhan. Dan Kau satu-satunya pengharapan kami. Dan kami percaya Kau Allah yang setia, Allah yang selalu menepati janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Amin.
Nyanyikan dengan imanmu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus, kesayangan Engkau Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Dia Allah yang setia, Bapak Ibu Saudara. Harapan kita hanya Dia. Yes, gak ada yang lain. Dia kekuatan kita. Tanggalkan bebanmu, serahkan pada Yesus. Dia sanggup menyelesaikannya. Dia sanggup, Dia punya banyak jalan untuk menyelesaikan setiap beban kita. Serahkan pada Yesus. Tuhan hadir tempat ini. Naikkan penyembahanmu, percayalah Tuhan hadir dan melawat setiap kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau kekuatan kami, pengharapan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir Tuhan. Kau melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan Kau melawat Tuhan. Kami gak mau Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Kami gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Yes, terima kasih. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami, ini pujian kami. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji, segala hormat, Senang hatiku menyembah-Mu. terimalah senam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji,
hidup bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudara. Siap untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul ini, saudara. Sebentar. Judulnya adalah From Pressure to Praise. 2 minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan, From Pressure to Power. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, From Pressure to Praise. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya adalah bahwa kita bisa merubah pressure, kita bisa mengubah tekanan itu menjadi praise. Praise itu artinya kita bisa membuat itu sebagai pujian kepada Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan. Kan sebetulnya agak lucu ya, agak aneh ya, bertolak belakang ya. Orang mengalami tekanan kok bisa memuji Tuhan, betul saudara? Ya, tetapi itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, dan kita hari ini masih belajar bersama-sama dari kehidupan seseorang yang luar biasa namanya Daud. Dan tentunya kita belajar kemarin dari kesalahan Daud, tapi hari ini kita belajar dari sesuatu yang baik dari Daud. Ya. Walaupun dia mengalami tekanan, tetapi dia bisa mengubah tekanan itu, ya, pressure itu menjadi praise. Ya. Sama dengan apa yang pernah dikatakan juga oleh pemazmur bahwa kita sebagai orang percaya itu bisa mengubah lembah air mata diubah menjadi tempat yang bermata air, gitu saudara. Ya, lembah Baka itu adalah tempat yang penuh dengan air mata. Bicara tentang penderitaan, bicara tentang tekanan, bicara tentang masalah yang bisa saja kita hadapi. Tetapi kita bisa mengubah lembah Baka, lembah air mata maksudnya saudara, itu diubah menjadi tempat yang bermata air. Tempat yang bermata air itu bicara tentang berkat Tuhan, bicara tentang pertolongan Tuhan, bicara tentang sesuatu yang indah, yang baik yang Tuhan lakukan dalam hidup saya dan saudara. Ya, dan itu bisa kita rubah. Nah, Daud mengubah 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai 15 dirubah menjadi Mazmur 34. Ya, saudara, kalau saudara bawa Alkitab, saudara bisa buka Mazmur 34, saudara. Ya, sekalipun saya tidak akan membaca satu persatu, tapi saudara lihat. Ya, Mazmur 34 itu adalah sebuah mazmur yang dinyanyikan oleh Daud dengan latar belakang 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Jadi waktu Daud menyanyikan Mazmur 34, ya, latar belakangnya, ya, latar belakang dari Mazmur atau nyanyian itu adalah kondisi Daud pada saat dia lari menuju Gad kepada Raja Akhis, ya saudara ya. Nah, di mana Daud mengalami tekanan, saudara. Saya mau katakan kepada saudara terlebih dahulu supaya saudara tidak lupa ini, bahwa setiap orang percaya pasti akan menghadapi pressure. Setiap orang percaya. Kemalangan orang benar banyak. Loh kok bisa, Pastor? Kita percuma dong jadi orang Kristen kalau gitu. Ternyata banyak juga kemalangannya kan gitu. Iya, karena apa saudara? Karena kita mau tidak mau akan menghadapi kemalangan, menghadapi kesusahan. Tetapi kan belum selesai sampai di situ ayatnya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Amin. Nah, itu sebabnya saudara. Nah, hari ini kita belajar, ya saudara, bahwa Tuhan ingin
Sekalipun kita mengalami tekanan, tapi kita bisa mengubahnya menjadi praise, menjadi pujian. Ya, agak lucu memang saudara ya, wong ngalami tekanan kok bisa memuji Tuhan, bisa menjadikannya sebagai pujian kepada Tuhan. Ya, tapi itulah yang dialami oleh Daud dan Tuhan mau itu juga terjadi dalam hidup saya dan saudara. Jadi pertanyaannya bagaimana sikap kita supaya kita bisa mengubah pressure menjadi praise. Yang pertama saudara, saya rasa pernyataan ini yang saya katakan ini selalu dan sering sekali disampaikan di tempat ini. Sering sekali saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara sebelum saya memberikan prinsip-prinsipnya. Apa yang membedakan orang datang ke gereja diberkati dan gak diberkati? Apa yang membedakan saudara? Yang membedakan cuma satu, yaitu sebetulnya yang disebut sebagai respons. Orang datang ke gereja, walaupun dia datang ke gereja duduk di tempat ini, tapi kalau dia tidak meresponi firman, dia pulang gak dapat apa-apa saudara. Gak dapat. Tapi kalau orang datang ke gereja, duduk di tempat ini, dan meresponi firman Tuhan, maka tidak heran dia pulang dengan berkat dari Tuhan. Ya, itu yang menjadi pembeda. Saya ingin jemaat Living Water adalah jemaat yang respon kepada firman Tuhan. Ya, respon itu artinya Anda membuka hati, mau bahwa firman itu menjadi bagian dalam hidup kita semua di tempat ini ya. Amin, saudara. Jadi poin yang pertama, itu sebabnya saya menggunakan istilah ini, bukan kata ini, bukan istilah. Saya menggunakan kata ini. Ya, yaitu apa? Kalau kita mau mengubah pressure menjadi praise, maka ini yang harus kita lakukan. Saudara, kita memilih untuk fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Katakan amin, saudara. Kenapa saya katakan kita memilih? Karena itu pilihan saudara dan saya. Saudara bisa nggak memilih ini? Bisa. Karena itu keputusan. Ya, kalau saudara nggak memilih juga nggak apa-apa. Tapi saudara jangan salahkan Tuhan ketika engkau mengalami tekanan dan tekanan itu tidak menjadi eustress tetapi menjadi distress. Nah, saya pernah menyampaikan ini, apa bedanya distress dan eustress, saudara. Distress itu adalah ya, kalau Anda mengalami stres, mengalami tekanan, ya, stres itu akan menghancurkan saudara, akan membuat saudara tambah drop, ya, down. Nah, itu namanya distress. Tapi kalau eustress, eustress tulisannya gitu saudara ya. Itu walaupun Anda menghadapi tekanan, tapi tekanan itu akan membuat Anda semakin naik, saudara. Nah, itu ada dua perbedaan. Bisa terjadi yang satu, iya. Yang satunya juga bisa, iya. Sebetulnya tergantung dari mana? Dari respon kita. Kita memilih yang mana? Bisa bahwa stres atau tekanan itu bisa menghancurkan kita, bisa. Kalau Anda memilih begitu. Tetapi kalau kita memilih, saya memilih untuk ini disebut sebagai eustress, yaitu apa? Walaupun aku menghadapi tekanan, ya, tetapi aku tidak hancur, tetapi justru aku semakin kuat, semakin lebih lagi. Ya, saudara, yang lalu from pressure to power. Walaupun ada tekanan, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Katakan amin, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya yang pertama ini, kita memilih fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Dari mana? Dari perkataan Daud sendiri, saudara. Di Mazmur 34, dia belajar dari tekanan yang dihadapi. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, dia lari ke kota Gad itu, saudara. Lalu dia mengatakan begini, Mazmur 34 ayat 5, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri. Tujukan pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri. Kok lucu ya? Menunjukkan mata kepada Tuhan kok. Lalu ditulis mukamu akan berseri-seri. Apa hubungannya, saudara? Apa hubungannya? Saudara, kalau kita belajar fotografi itu, saudara, itu ada namanya teknik fotografi yang kalau kita fokus kepada yang di dekat gitu ya, maka yang di belakangnya jadi blur. Betul, saudara? Kalau kita fokus kepada yang di depannya ini, ya, misalnya kita
memoto apa misalnya buah gitu ya. Kita foto belakangnya jadi blur bisa. Fokusnya kepada yang di depan ini. Belakangnya jadi blur. Saudara, kalau saudara fokus kepada Tuhan, masalahmu jadi blur, saudara. Masih ada enggak masalahnya? Masih. Nah, gambarnya itu contohnya, saudara. Iya kan? Oh, sorry. Nah, ini masih ada nih gambar di belakang. Ya. Contoh gambarnya itu, saudara. Jadi masalahnya masih ada. Tetapi Tuhan yang lebih terlihat. Ya, Tuhan yang lebih terlihat itu artinya apa, saudara? Artinya ketika Anda fokus kepada Tuhan, yang akan Anda lihat itu adalah kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan. Amin, saudara. Rahmat dan apa yang selalu baru ya, rahmatnya selalu baru kan, saudara ya. Kasihnya, pertolongannya, walaupun masalahnya masih ada enggak? Masih ada, saudara. Tetapi ketika engkau fokus kepada Tuhan, mukamu akan berseri-seri. Engkau akan, wow iya ya Tuhan itu baik ternyata. Tuhan itu sanggup menolong. Saudara, bukan berarti kita mengabaikan masalahnya, maksudnya kita kemudian seperti munafik gitu saudara dengan masalah yang kita hadapi. Tidak, kita tetap menghadapi masalah, tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, Daud mengatakan mukamu akan berseri-seri. Lucu juga kalau orang punya tekanan lalu mukanya berseri, nggak mungkin ya saudara ya. Nggak mungkin. Orang yang berseri mukanya itu pasti dia orang yang lepas dari tekanan. Jadi kata mukamu akan berseri, sesungguhnya Daud ingin mengatakan kalau kita fokus kepada Tuhan, Tuhan pasti akan melepaskan kamu dari masalah yang sedang kamu hadapi, dari tekanan yang kamu hadapi, saudara. Yang membuat mukamu jadi berseri. Ketika kita fokus kepada Tuhan, Daud sadar, Daud tahu bahwa ada pertolongan dari Tuhan, saudara, yang membuat mukanya berseri. Itu saudara. Ya. Jadi kita belajar hari ini. Satu hal penting saudara ya. Saya pernah mengatakan ini, pengalaman rohanimu yang hebat itu belum tentu membuat engkau hari ini ya saudara dijamin engkau bisa menghadapi tekanan atau melewati tekanan ketika tekanan itu ada dalam hidup kita. Belum tentu. Saya ambil contoh Daud, saudara. Daud itu punya pengalaman rohani yang hebat. Daud ini punya pengalaman rohani yang hebat. Dia mengalahkan Goliat. Wah, luar biasa itu pengalaman rohaninya, saudara. Tapi waktu dia diancam oleh Saul, yang tadi itu hilang semua, saudara. Dia kebingungan, saudara. Ketika apa? Ketika dia diancam, dibunuh oleh Saul. Dan dia lupa semua itu, seharusnya dia fokus kepada Tuhan. Karena waktu dia melawan Goliat, Daud itu fokus kepada Tuhan, bukan kepada Goliat, saudara. Makanya dia bisa menang. Tapi dia lupa. Orang kalau menghadapi tekanan bisa saja begitu, saudara. Jadi pengalaman rohani yang hebat tidak menjamin saudara akan bisa tetap sama begitu. Enggak, saudara. Enggak mesti, gitu saudara. Ya makanya hari ini kita belajar. Kalau kita sedang menghadapi tekanan, kalau kita ingin mengubah pressure jadi praise, saudara harus tetap fokus hanya kepada Tuhan. Bukan kepada masalahnya. Masalahnya ada. Tapi biarlah engkau fokus kepada Tuhan. Nanti mukamu akan berseri-seri, saudara. Amin. Haleluya. Yang kedua, kita memilih untuk berserah kepada Tuhan, bukan mengandalkan diri kita atau orang lain. Mengandalkan manusia. Saya mau katakan kepada saudara, kalau Anda mengandalkan manusia, saudara akan kecewa nanti, saudara. Perhatikan, Daud mengatakan begini, karena Tuhan jiwaku bermegah. Apa maksudnya karena Tuhan jiwaku bermegah, saudara? Maksudnya adalah ini, bermegah karena Tuhan itu artinya tidak mengandalkan diri sendiri atau bersandar kepada manusia, tetapi berserah dan mengandalkan perlindungan dari Tuhan. Saudara, ya
Daud mengatakan, aku bermegah karena Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Kenapa bisa begitu, saudara? Ya karena Daud punya pengalaman, saudara. Perhatikan, tunjukkanlah, nah, saya baca yang di atasnya dulu, bersandar pada diri sendiri atau bersandar pada manusia, hanya akan menghasilkan kecewa dan malu. Malu. Ayatnya dari mana? Daud cerita sendiri. Mazmur 34 ayat 5. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Malu tersipu-sipu. Kalau tidak mengandalkan, menunjukkan pandangannya kepada Tuhan, akan malu. Saudara, kalau kita lari kepada Tuhan terlebih dahulu, ya, nanti juga Tuhan pakai manusia biasanya, saudara. Tapi poinnya bukan Anda lalu langsung cari manusia gitu, saudara. Atau pakai pikiran kita sendiri, jangan langsung begitu. Saudara harus lari kepada Tuhan dulu. Nanti Tuhan akan kasih hikmat sama kita. Lari kepada Tuhan, Tuhan pakai orang lain untuk menolong kita. Tapi kita buru-buru cari orang lain untuk menolong kita. Malu tersipu-sipu itu gimana ceritanya? Saya cerita ya, saudara ya. Kok bisa Daud bilang malu tersipu-sipu? Ketika dia diancam mau dibunuh oleh Saul, langsung pikirannya jalan, saudara. Daud yang merasa hebat ini pikirannya langsung jalan. Apa yang dipikirkan? Saya harus lari ke Gad. Saya harus mencari perlindungan kepada orang yang namanya Akis. Saudara, Daud pergi ke Gad itu, ya, itu bukan lari asal, saudara. Dia itu cari suaka politik supaya, ya, Daud tidak dibunuh oleh Saul karena dia ada di bawah kekuasaannya, di daerah kekuasaannya Akis, raja orang Gad itu, saudara. Kalau dia pergi ke sana dan dia ngomong sama Akis, Akis kan musuhnya Israel, dia pikir nanti akan dapat perlindungan, saudara. Namanya suaka politik kan. Ya sudah, kamu tak lindungi di sini. Biasanya kalau orang punya masalah politik, dia lari ke luar negeri dapat suaka politik, saudara, di sana. Begitu. Ya, dan Daud itu seperti itu. Dia pikir dia bisa, saudara. Ya, dengan pikirannya sendiri dan dia juga mengandalkan manusia itu, saudara, namanya. Nah, apa yang terjadi? Begitu ada di kerajaannya Akis itu, begitu ada di Gad, di kerajaan, makanya ditulis di kerajaannya Akis. Ya, kenapa? Karena dia harus ketemu dengan Akis, ya, untuk minta perlindungan. Tetapi pegawai-pegawainya Akis ngomong begini, lu ini bukannya Daud ya? Daud yang membunuh berlaksa-laksa, Daud yang pernah membunuh Goliat. Wah, saudara, takut dia, saudara. Daud ketakutan. Kenapa? Waduh, terancam dibunuh dia. Di sana dia mau dibunuh sama Saul, lari kemana? Ke Gad, malah lebih parah lagi, saudara. Dia malah nyaris saja. Sudah dekat dengan Akis itu, dia nyaris dibunuh, saudara. Ya, untung Tuhan baik. Tuhan memberikan hikmat kepada Daud. Hikmatnya agak lucu, tapi itulah yang menolong Daud sehingga Daud tidak dibunuh. Yaitu apa, saudara? Pura-pura gila. Tidak waras. Ada artis-artis itu kalau mau belajar acting jadi orang gila, dia datang ke tempatnya orang gila itu. Ya. Untuk apa? Untuk mempelajari orang gila itu seperti apa toh gitu. Ya kan? Kalau dia ketawa gerak-geriknya bagaimana ya. Itu susah loh, saudara, jadi orang gila ternyata. Susah. Artis jadi memainkan jadi orang gila. Tapi Daud tidak perlu latihan untuk jadi orang gila, saudara. Daud lebih dari artis yang pernah ada di dunia ini. Karena terbukti apa? Terbukti Akis percaya kalau dia gila, saudara. Berarti saya bisa membayangkan aktingnya dahsyat sekali, saudara.
Aktingnya dia gila. Jadi kalau dalam informasi dalam Alkitab, dia ada di dinding kerajaannya Akis gitu, dan mohon maaf saudara, air liurnya itu meleleh di janggutnya gitu saudara. Kok bisa ya dia ngeluarin air liurnya? Gitu susah loh saudara. Air liurnya tuh keluar saudara, dan dia menggaruk-garuk ini dinding gitu saudara. Wah, kayak orang gila persis saudara, ya kan. Makanya Daud bilang dia tersipu-sipu malu saudara. Malu. Aku ini seorang raja yang sudah ditetapkan jadi raja. Aku ini pernah mengalahkan Goliat. Kok aku malah kayak gini jadi orang gila. Hanya supaya tidak dibunuh saudara. Malu dia saudara. Malu. Makanya dia tulis ayat ini, dia malu tersipu-sipu. Karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan pikirannya sendiri, ya strateginya sendiri. Tidak salah saudara, kita punya strategi nggak salah, tapi jangan langsung lari kepada dirimu sendiri. Tunggu, engkau lari sama Tuhan, supaya Tuhan kasih hikmat kepada kita. Katakan amin saudara. Terbukti Daud mengalami hikmatnya dari Tuhan saudara. Ya, lari sama Tuhan, Tuhan bisa pakai orang, yes, Tuhan bisa pakai orang. Tuhan bawa orang untuk menolong saudara, bisa saudara. Tapi Tuhan mau supaya kita jangan lari dulu kepada manusia. Jangan buru-buru andalkan pikiranmu, saudara. Tapi kita lari kepada Tuhan. Nanti Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong saya dan saudara. Amin saudara. Haleluya. Itu sebabnya Daud kemudian mengatakan ini dalam Mazmur 34 itu saudara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Yang berlindung kepada siapa? Tuhan, tidak akan mendapat malu, tetapi justru akan mengalami kebaikan Tuhan. Kecap itu maksudnya mengecap gitu saudara ya. Mengecap, kecaplah dan lihatlah. Maksudnya apa? Daud ingin mengatakan, ayo yang baca Mazmur ini, yang sudah membaca bersama-sama ini, ayo kecaplah. Daud ingin Anda juga mengecap kebaikan Tuhan begitu. Lihatlah bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, saudara-saudara. Kecaplah. Ya saudara ya. Kecap itu artinya sudah merasakan. Beda kalau orang sudah merasakan dan belum merasakan, betul? Ya. Cerita sedikit saudara, kami pelayanan hari ini, kami pelayanan ke Solo, satu tim, ya tim PW dan saya berkhotbah di IFCF Solo saudara ya. Dan kami berangkat Sabtunya, ya sengaja berangkatnya pagi-pagi saudara, sambil pelayanan, sambil kuliner saudara. Waduh, pertama yang dituju adalah pasar gede, saudara ya kan? Karena di sana ngumpul semua itu jenis makanan apapun di sana, saudara. Pasar gede, saudara. Dan yang dicari, yang pertama, yang terkenal itu adalah dawet, saudara. Es dawet. Di situ ada banyak es dawet. Mereknya macam-macam, tapi yang kita datangi namanya Bu Dermi. Katanya saudara ya kan, ini yang paling enak gitu saudara. Coba gitu kan, kita ke sana gitu saudara. Wah, langsung kita dikasih saudara, oh, semua dibagikan, kita makan. Serap gitu saudara, ini namanya mengecap saudara. Ternyata memang enak saudara-saudara, ya kan. Enak, cuma sayangnya cuma satu mangkok saja saudara ya. Jatahnya saudara. Ya, mungkin kalau sama Koyes bisa tambah lagi gitu ya kan. Tambah gitu ya. Enak sekali. Nah itulah namanya saya bisa mengatakan ayo kecaplah kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau engkau andalkan Tuhan, engkau berlindung kepada Tuhan, maka engkau tidak akan malu tersipu-sipu. Engkau tidak akan mendapat malu. Percayalah, kalau engkau harap manusia itu bikin kecewa, saudara.
bikin kecewa. Percayalah. Tapi Tuhan ingin supaya engkau berharap kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Engkau enggak akan kecewa. Yang terakhir saudara, kita memilih untuk bersyukur. Bukan menyalahkan Tuhan atau situasi dan kondisi. Kita bukan golongan orang yang suka nyalahin situasi dan kondisi. Amin saudara. Situasi dan kondisi itu sesuatu yang tidak bisa kita apa-apain. Betul saudara? Iya. Yang penting itu respon kita. Dengan situasi dan kondisi apapun. Karena ada yang tidak bisa kita kendalikan. Termasuk situasi dan kondisi tidak bisa kita kendalikan saudara. Ya enggak bisa. Situasi dan kondisi itu enggak bisa kita kendalikan. Itu terjadi, ya sudah. Tetapi yang penting respon kita. Kalau sesuatu terjadi, Tuhan mau supaya kita memilih untuk tetap bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku Tuhan Yesus baik. Setuju saudara? Orang yang memilih untuk bersyukur adalah orang yang akan mengubah pressure menjadi praise. Dia bisa nyanyi saudara, dia bisa memuji Tuhan. Dia enggak akan mengalami pressure terus, enggak saudara. Karena dia tahu saudara, ketika dia bersyukur sebetulnya segala sesuatu yang terjadi ya itu karena Tuhan, anugerah Tuhan terjadi dalam hidupnya saudara. Makanya dia bisa bersyukur saudara. Daud dalam Mazmur ditaruh di bagian pertama ayat 1 saudara. Dia mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Segala waktu itu termasuk waktu Anda mengalami tekanan, amin? Ya, artinya tidak ada yang terkecuali. Waktu Anda alami tekanan, waktu tidak. Semua, dalam semua situasi. Waktu Anda diberkati, waktu Anda enggak diberkati, waktu Anda sehat, waktu Anda sakit, waktu Anda mengalami masalah, waktu enggak mengalami masalah. Daud memberikan satu contoh teladan bahwa aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, saudara. Jangan salahkan situasi dan kondisi, jangan. Apalagi kalau salahkan Tuhan, jangan pernah, saudara. Tuhan hanya mau engkau tetap bersyukur. Bersyukur, saudara. Orang yang bersyukur tidak mungkin bersama-sama dia menjadi orang yang takut dan khawatir. Bersyukur tidak mungkin berjalan beriringan dengan khawatir, saudara. Enggak mungkin. Ya, karena hanya ada dua pilihan aja. Kalau dia enggak bersyukur ya enggak heran dia takut, dia khawatir. Kalau orang yang bersyukur itu orang ini ya bebas dari kekhawatiran, saudara. Mana mungkin orang yang bisa bersyukur kemudian sekaligus saat itu juga dia khawatir, enggak mungkin, saudara. Kalau orang yang bisa bersyukur, berarti hatinya itu sudah free, saudara. Dia bisa menyanyi, dia bisa memuji Tuhan. Dari pressure menjadi praise. Dia bisa memuji Tuhan, saudara. Bersyukur itu pilihan atau keputusan, bukan sekedar perasaan. Saudara kalau bersyukur hanya karena perasaan, gawat saudara. Kalau perasaanmu lagi susah, engkau enggak akan bisa bersyukur. Kalau hanya bergantung perasaan, kalau engkau lagi rasanya enggak enak, lagi galau, susah bersyukur. Susah. Kalau bergantung hanya perasaan. Makanya Alkitab mencatat bahwa bersyukur itu bukan perasaan. Bukan berdasarkan perasaanmu. Kalau orang memuji Tuhan, menyembah Tuhan berdasarkan perasaan, gawat saudara. Nih saudara datang, saudara memuji Tuhan itu berdasarkan perasaan, repot saudara. Pastor maaf pastor, saya lagi enggak enak perasaannya pastor. Makanya saya enggak bisa memuji Tuhan, mohon maaf ya pastor ya. Gawat saudara, gawat. Makanya Daud memberi contoh kan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dia ngomong sama jiwanya sendiri, padahal jiwanya lagi galau saudara. Karena apa? Daud tahu bahwa memuji Tuhan, bersyukur,
itu bukan bicara tentang perasaan, bukan. Tetapi berbicara tentang keputusan, pilihanmu untuk bersyukur atau tidak, saudara. Kalau engkau mengalami situasi yang gak enak, engkau tetap mengatakan, Tuhan, aku bersyukur. Bukan berarti Anda mensyukuri kamu punya masalah gitu, bukan. Bersyukur itu ingin mengatakan, Tuhan, aku tahu kalaupun aku harus mengalami begini, aku gak perlu takut. Karena aku bersyukur aku punya Tuhan yang selalu akan menolong, yang akan selalu bersama-sama. Amin, saudara. Kita bisa mengubah tekanan menjadi pujian. Jika kita memilih untuk apa? Fokus kepada Tuhan bukan kepada masalah. Katakan amin, saudara. Dan kita memilih untuk berserah kepada Tuhan. Bukan mengandalkan diri sendiri. Dan kita memilih untuk tetap bersyukur bukan menyalahkan Tuhan atau situasi dan kondisi yang ada. Kalau kita melakukan prinsip ini, saudara, kita belajar dari Daud, maka kita akan mengubah pressure, tekanan itu menjadi pujian, saudara. Di dalam hidup saudara. Saudara tidak menjadi orang percaya yang begitu mengalami tekanan, Anda drop, Anda down, kemudian Anda hancur, tidak. Tetapi saudara ketika menghadapi tekanan, ya justru tekanan itu akan membuat engkau semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Akan menjadikan tekanan itu seperti batu loncatan, batu uji untuk membuat engkau semakin lebih lagi, saudara. Dalam semua hal, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, saudara. Ya, semakin naik, semakin naik. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Dan saudara, jangan berpikir Anda nggak bakal kena masalah, Anda nggak bakal kena tekanan. Siapa bilang? Orang yang diurapi Tuhan pun kena masalah, saudara. Daud orang yang diurapi Tuhan sekalipun, dia kena tekanan. Tapi kita nggak perlu bingung dengan tekanan. Kita nggak perlu bingung dengan pressure. Ya. Karena apa, saudara? Karena Anda bisa mengubah pressure menjadi praise. Ingat, saudara, kalau engkau fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalahnya, engkau berserah, jangan mengandalkan dirimu sendiri, pikiranmu sendiri, atau mengandalkan manusia. Engkau akan malu, saudara. Andalkan Tuhan, engkau akan mengecap, akan melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu, saudara. Dan ingat, tetap bersyukur, tetap bersyukur. Jangan salahkan situasi dan kondisi, saudara. Tetap bersyukur, karena disitulah bukti bahwa engkau orang-orang yang menang atas ketakutan, atas kekhawatiran, atas kecemasan, atas kegelisahan. Orang yang bersyukur, dia tidak mungkin bersamaan hidup dalam ketakutan. Orang yang bersyukur free, saudara. Dia tahu dia punya Tuhan yang akan menolong hidupnya, saudara. Ya, itu sebabnya hal ini yang kita pegang. Anda boleh lupa yang tadi, yang banyak tadi, tapi jangan lupa yang terakhir ini, saudara. Kalau Anda pegang ini, engkau akan mengubah pressure, tekanan menjadi praise, menjadi pujian. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu pujian, saudara. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan, saat ku berjalan, oh, saat
kita berdiri bersama-sama saudara. Kalau hari ini benar bahwa setiap saudara yang ada di tempat ini mau tidak mau pasti akan menghadapi pressure, menghadapi tekanan. Itu artinya firman Tuhan hari ini menjadi penting saudara untuk kita perhatikan. Supaya kalau kita menghadapi tekanan, kalau kita menghadapi pressure, kita tidak hancur, kita tidak drop, kita tidak down. Tetapi sebaliknya, engkau bisa mengubah pressure menjadi praise. Artinya apa saudara? Artinya firman Tuhan hari ini menjadi pegangan buat saya dan saudara. Percayalah saudara, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah. Kalau engkau fokus kepada Dia, kalau engkau berserah kepada Dia, kalau engkau memilih tetap bersyukur, maka engkau akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Engkau akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Ya saudara, ya itu sebabnya saat ini katakan kepada Tuhan, Tuhan biarlah firman itu menjadi bagian dalam hidupku Tuhan. Aku mau supaya aku memilih untuk fokus kepada Tuhan. Aku memilih untuk berserah kepada Tuhan. Aku memilih untuk tetap bersyukur. Ingat saudara, semua itu adalah pilihan. Engkau yang memilih. Engkau mengalami atau tidak, tergantung keputusanmu, tergantung pilihanmu. Kalau engkau rindu mengalami kebaikan Tuhan, engkau mengecap kebaikan Tuhan, pilihlah apa yang firman Tuhan katakan tadi saudara. Saya berdoa itu akan menjadi firman yang hidup dalam setiap kehidupan kita semua di tempat ini. Ketika kita menjalani kehidupan, seperti lagu yang kita menyanyikan, saat ku berjalan, saat aku menjalani kehidupan, aku tahu bahwa Tuhan yang menuntun setiap langkah kehidupanku. Nyanyikan saudara lagu ini dengan sebuah pernyataan di hadapan Tuhan bahwa benar Tuhan, Engkaulah penolong yang setia ya Tuhan, yang bisa menolong kami sehingga kami bisa mengubah pressure menjadi praise ya Tuhan. Mari katakan saudara, dengan lagu ini pernyataan kita di hadapan Tuhan, katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Amin, haleluya. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih jemaat yang dikasih Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan. Selalu bersandar mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah takut tahun-tahun kering, akan terus berbuah lebat. Kami percaya Tuhan, itu yang Tuhan kerjakan. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia
Orang-orang yang di dunia ini mencari apa yang diminum, apa yang dimakan, apa yang dipakai, semua itu dicari oleh orang-orang di dunia ini. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa engkau pun memerlukan juga semuanya itu. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kepada akhirnya Tuhan, hanya bagimu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang mengubah praise-nya menjadi praise, katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada